aja. Iya, banyak yang merah-merah. Saya juga pakai merah karena diberkati sama ibu-ibu besti ini, ya, kalau wanita yang baik hati. Puji Tuhan, terima kasih atas berkatnya pas buat saya, langsung saya pakai di hari yang bersejarah. Puji Tuhan, haleluya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dari Bapak Gembala mengenai orang yang mengalah itu menjadi berkah, betul. Masih ingat Pak Gembala, puji Tuhan, haleluya. Jadi tidak berlalu begitu saja. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi kesukaan kita setiap harinya. Mulai bangun pagi, siang hari, sore hari, malam hari, kesukaan kita adalah firman Tuhan. Ya, karena makanan kita sehari-hari yang mengenyangkan, yang memuaskan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kali ini kita akan belajar. Ya, memang nggak ada pelayan ya, karena yang bertugas sedang magang, ya, nggak apa-apa. Kalau saya kasih judul temanya adalah mengikuti jejak Tuhan. Mengikuti jejak Tuhan. Kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Ini bagaimana kita bisa mengikuti jejak Tuhan. Itu sudah ada tuntunannya, sudah ada poin-poinnya bagaimana kita bisa mengikuti jejak Tuhan. Tapi kenapa kita harus mengikuti jejak Tuhan? Itu yang akan kita baca pada pagi hari ini. 1 Petrus 2 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin ya. Jadi dituntunannya, kenapa? 2 hal yang kita baca dalam firman Tuhan pagi hari ini, yaitu kamu telah dipanggil. Kita harus ingat bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Ingat ini ya, penting sekali. Tetapi Tuhan yang memilih kita, luar biasa. Berarti Tuhan melihat potensi anak-anak yang akan dipilihnya. Ya, bersyukur kalau kita dipilih Tuhan itu suatu kebanggaan luar biasa. Karena ada jaminan keselamatan, karena ada harapan untuk masa depan kita. Ya, karena firman Tuhan, karena pengharapan kita itu di dalam Yesus apa? Bagaikan jangkar yang kuat dan aman. Ya, seorang anak akan pasti aman kalau bersama dengan orang tuanya. Kalau bersama orang lain masih mungkin ragu-ragu, takut. Tapi kalau sudah sama orang tuanya, lari pun kenceng gitu ya. Gak takut kiri kanan sudah, karena sudah aman, merasa pokoknya aku dalam pengawasan orang tuaku. Demikian juga dengan kita ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ada maksudnya. Ya, panggilan Tuhan itu enggak asal-asalan. Kita melihat potensi anak ini. Orang ini akan aku pakai, aku berkati, aku jamin keselamatannya. Ya, tapi untuk itu kita harus tahu sampai Kristus mau menderita untuk kita, mati untuk kita, untuk menebus dosa kita, lalu diangkat menjadi anaknya. Luar biasa ya. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Yesus hidup di dunia memberikan teladan. Begini caranya hidup, mengikuti kehendak Allah. Ya, untuk menuju jalan ke surga itu caranya seperti Yesus. Dia berfirman, karena dia memang firman Allah itu sendiri. Jadi melalui hidupnya Kristus kita tahu seperti apa firman Tuhan. Ya. Yang kedua, supaya kamu mengikuti jejaknya.
dikasih teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Kalau seorang orang tua mengajari anaknya, dia kasih contoh gini loh nak, ini diputar dulu, dicelup lalu makan, itu oreo sebenarnya. Tapi itu dikasih cara, contoh. Yesus sudah memberi contoh dan teladan yang baik untuk kita bisa mengikuti dia, mengikuti teladannya. Ya, untuk itulah kamu dipanggil. Yang pertama, supaya kita mengikuti jejaknya. Jejaknya Tuhan sudah tahu di mana jejaknya. Sekarang sudah sampai di mana Tuhan kita? Ada di surga. Menyediakan tempat bagi kita. Loh, sudah jelas ya. Sudah jelas tempatnya. Jadi kita tinggal mengikuti jejaknya Tuhan. Jejaknya Tuhan itu sungguh sempurna untuk kita semuanya. Bagaimana? Sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa mengikuti jejaknya Tuhan. Bagaimana supaya kita sampai kepada tujuan yang sudah disediakan Tuhan Yesus bagi kita itu. Yang pertama kita harus tahu visi misinya Tuhan. Ya kan? Kalau kita nggak tahu visi misinya Tuhan, kita nggak akan sampai ke sana. Ya, dan sudah tahu ya visi misinya Tuhan. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Negara kita juga punya ideologi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu sudah ada. Gereja kita pun juga punya visi dan misi. Nanti kalian akan jelaskan lagi supaya lebih ngeh ya. Visi dan misi gereja kita ada yang tahu angkat-angkat? Bahaya nih kalau nggak tahu nih. Harus tahu nih, menjadi gereja yang profetik dan misionaris. Ini harus ditahu. Misi-misinya adalah menjadi gereja yang profetik dan misionaris. Nanti akan dijelaskan sama Kak Erna. Ya, biar lebih gamblang supaya kita ngerti. Oh, gitu toh. Ya. Jadi tidak menyimpang dari visi misinya Tuhan. Ya, visi misinya Tuhan itu sudah jelas, mengikuti teladannya. Pergi, beritakanlah. Ya, jangan kita hidup itu ngawur, saudara ya. Jangan sampai kita hidup itu nggak ada artinya. Pokoknya di jalannya itu rugi. Hidup kita ini sangat berharga. Tua, muda, kecil, besar, semuanya berharga di mata Tuhan. Tuhan punya tujuan untuk kita, punya panggilan masing-masing untuk kita. Oh, kalau mereka bisa main musik, dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan, nanti salah lagi artinya. Apa yang dipakai? Ya, dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena kita ini kan memang pemuji dan penyembah. Ya, kita ini pemuji dan penyembah Tuhan. Jadi, ini kita nyanyi, suaranya bagus, yang bisa ini dipakai oleh Tuhan. Ada panggilan masing-masing, tujuan kita masing-masing. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Nah, ayo dibaca 2, 3. Mereka dalam nama Bapa dan lagi ya. Nah, ada lanjutannya dah. Lengkap ya, puji Tuhan. Itu ya, misi-misinya Tuhan itu harus kita pegang. Kita baca lagi yuk sama-sama. 2, 3. karena
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan itu kalau perintah nggak separuh-separuh, diperintah harus sebar, ya wes jangan nggak begitu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini juga nanti akan ada baptisan. Nah, nanti kita sudah melakukan juga visi-misinya Tuhan, ya. Jadi tidak sembarangan kita hidup di dunia ini, nggak sembarangan. Ada maksud dan rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk satu kebaikan, untuk suatu keselamatan, untuk memberi kemenangan, untuk memberikan hidup yang berkemenangan ini loh, yang kita sudah tahu ya bahwa kita ini adalah pemenang. Kita ini pemenang karena di dalam genggamannya Tuhan tidak mungkin kita kalah. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke, gak bakal kalah, ya, gak bakal kalah, karena kita ini mau pemenang. Jadi jangan menganggap kita ini pecundang, wes hidupku ini kok begini-begini saja, gak ada artinya, jangan, ya jangan. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi apapun juga, ingat kita ini adalah pemenang. Victory, haleluya. Oh, victory, ada di sini victory. Gitu kan ya. Itu yang pertama tadi, kita harus tahu visi misinya Tuhan, tahu ya. Visi misi gereja apa tadi? Jadi gereja misionaris Indonesia. Menjadi gereja yang profetik dan misionaris. Oke. Yang kedua sekarang, setelah kita tahu, oh Tuhan itu tujuannya ini toh, baik, ya baik. Yang kedua, sebelum kita bertindak, kita harus bertindak hati-hati dan jangan lengah. Ini kalau sudah tahu, oh serangan musuh itu banyak. Musuh itu ya diri kita sendiri, ya iblis terutama, dan juga teman-teman kita. Karena kita berlomba dalam perlombaan iman. Kadang-kadang ada teman yang baik itu memacu kita untuk terus maju melangkah tanpa henti. Ada teman yang gak baik, itu gerogoti, membuat kita tuh semakin lemah, semakin lengah, diajak ginilah, diajak gitulah, ya, terus membuat kita itu menjadi loyo, lalu berhenti dan tidak mengikuti lagi perintah Tuhan. Itu teman yang bahaya. Kita harus bisa memilih teman yang bisa membuat kita ini semangat, membuat kita terus maju tanpa mundur. Ya, kalau mundur, kalau disuruh Tuhan berhenti, bukan mundur, berhenti. Tuhan kadang-kadang suruh kita berhenti. Untuk apa? Untuk di-charge. Kalau lari terus tidak ada berhentinya, nanti baterainya habis. Harus ada waktu-waktu. Senin sampai Sabtu kita mungkin boleh bekerja dengan luar biasa, dengan kekuatan untuk Tuhan. Tetapi Minggu itu adalah waktunya kita beristirahat, datang pada Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima kasih-Nya Tuhan. Di saat kita duduk, kasih itu mengalir. Ya, di saat kita memuji Tuhan, ya, itu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selain kita menyenangkan Tuhan, kita juga senang. Percaya ya, kalau memberi itu adalah suatu kebahagiaan. Saya tuh kalau sudah bisa memberi itu senang gitu.
hati itu rasanya puas gitu. Apalagi memberinya itu memberi untuk Tuhan. Bayu, luar biasa senangnya. Ya, di saat kita duduk saat ini, kita mendengar firman Tuhan, ada sukacita yang mengalir. Ada kerinduan untuk tahu lebih banyak lagi, tahu lebih banyak lagi. Tidak berhenti sampai di sini. Tuhan, aku mau terus ya. Tuhan, aku mau ngerti apa tujuannya Tuhan, apa rencananya Tuhan untuk saya. Itu kita harus terus ya. Tidak boleh lena. Firman Tuhan itu juga untuk kita membuat berhati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tak bahas hari ini, ya, ada dalam firman Tuhan. Apa penyertaan Tuhan itu? Habakuk 3 ayat 19. Nanti ya, kita ini sudah diberi Tuhan itu memang ya, bersyukur sekali, bangga banget gitu. Tuhan luar biasa ya. Udah ada? Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia mengeluarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Lampu Tuhan. Lampu. Ya, ngapain? Kalau kaki kita, kadang-kadang kita di dunia ini Tuhan tahu kita harus jalan itu kadang-kadang jalannya itu nggak lurus-lurus, nggak mulus-mulus, kadang bergelombang, kadang berbukit-bukit. Karena itu Tuhan membuat kaki kita ini seperti kakinya rusa. Kenapa begitu? Lecet saudara-saudara. Sehingga kita tuh melangkah itu dengan enak gitu loh. Gak kayak saya dulu waktu sakit kakinya gak bisa jalan. Tapi dibuatnya seperti kaki rusa sehingga bisa berjejak-jejak di bukit-bukit. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sudah membekali kita untuk mengikut Tuhan. Itu Tuhan sudah kasih. Apa itu namanya? Senjata. Ya, senjatanya itu banyak, yang otopong iman dan sebagainya. Tidak saya bahas pagi hari ini. Tapi kali ini kita diajar bahwa Tuhan membuat kaki kita ini seperti kaki rusa, supaya bisa berjejak di bukit-bukitku karena mengikuti jejaknya Tuhan. Supaya tidak gampang terpelecok, supaya bisa apa ya? Jikat lah ya. Kalau misalnya ada bom di depan gitu, kita bisa melangkah dengan cepat gitu ya, berjejak di bukit-bukitku. Nah, luar biasa Tuhan memberikan senjata untuk kita. Ya, yang pertama tadi apa? Kita harus tahu visi-misinya Tuhan. Yang kedua, bertindak hati-hati dan tidak lengah. Tapi Tuhan juga memberi kita senjata, ya. Oke, lalu kita akan lanjutkan yang ketiga. Kita tidak mudah menyerah dan tahan banting. Tidak mudah menyerah dan tetap tahan banting. Masih dibanting kita nggak akan ini kok, karena ada dalam genggamannya Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama dua. Yuk, Mazmur 89 ayat 52. Yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Ini ada lontaran-lontaran dari musuh yang membuat orang-orang yang diurapi Tuhan itu jatuh. Meskipun dikasih kaki rusa, tapi kalau kita mendengar omongan orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang membuli, kita tetap nggak bisa sampai. Jadi harus ada bekal yang kedua. Bekal yang kedua adalah tidak gampang menyerah, tahan banting. Mendengar kata-kata orang yang buruk, no way. Orang yang menjelekkan kita, no way. Kita tetap ada dalam jejak langkahnya Tuhan. Lu jalanmu salah,
Jangan lurus, kamu belok sedikit. Di situ ada batu loh, sudah kaki rusak kok, ya punya kaki rusak kok. Meskipun lurus, aku tidak akan jatuh, bisa melompat ya. Asalkan tetap melihat kepada jejaknya Tuhan. Jangan sampai kita melewat. Orang bisa menjatuhkan kita, orang bisa menjelekkan kita, orang bisa membuat kita lemah. Tapi kita tidak boleh lengah. Ya, kondisi kehidupan yang tidak menentu, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi buat kita. Jangan takut, terus melangkah. Ya, sedangkan dikasih Tuhan ada momentum-momentum yang harus kita hadapi untuk mencapai tujuan Allah. Tuhan bilang, apabila engkau jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sudah ada janjinya Tuhan, itu yang pokoknya kita niatkan. Makanya harus sering-sering baca firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang dikatakan Tuhan itu melekat dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Ya, kalau kita tahu itu, kadang-kadang Tuhan itu memuji. Memang maaf ya, kita ini harus ikut berlomba dan akan diuji oleh Tuhan. Tidak mungkin seorang anak bisa naik kelas kalau nggak melewati ujian. Kita juga harus melewati ujian itu. Memang gak enak untuk mengalami ujian. Memang gak enak, tapi harus bisa. Kan pasti bisa. Pasti bisa. Karena Tuhan tolong kita itu loh, percayalah. Kalau kita melewati ujian, jangan sampai membuat kita bilang, oh, Tuhan ini gak sayang sama aku, Tuhan membiarkan aku begini. Enggak, kita walaupun sulit tapi pasti bisa. Daniel di dalam mempercayai Tuhan, dia harus masuk kandang singa. Bukan berarti terus karena disayangi Tuhan, oh nggak mungkin masuk kandang singa. Salah, nggak begitu. Kalau Tuhan uji, harus masuk kandang singa. Pasrah. Tapi di saat itu momentum itu, peristiwa itu akan membuat Daniel semakin percaya pada Tuhan. Abraham seperti minggu lalu dikatakan, ya Abraham, dia harus membawa Ishak sampai harus ditaruh di tempat perapian, diikat. Apa pikiran Abraham seperti itu? Harus dijalani. Apa sih Tuhan itu maunya? Tuhan ingin melihat isi hati kita. Tuhan ingin melihat pikiran kita tuh kayak apa sih sama Tuhan itu. Percaya nggak sama Tuhan? Karena Abraham percaya Tuhan tidak akan melakukan yang buruk untuk anakku. Entah bagaimana pikirannya, saya nggak bisa bayangkan. Tak tahu kok bisa gitu ya. Tapi dia lakukan. Iman seperti Abraham. Makanya kita selalu disuruh ikut akan iman Abraham, Ishak dan Yakub, karena memang luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego, karena kepercayaannya pada sampai dia mengatakan, kalau toh Tuhanmu tidak menolong aku tetap tidak mau menyembah patung buatan. Kepercayaan seperti apa? Seperti itu. Begitu luar biasa. Dan kalau dia sudah ngomong gitu, kira-kira apa mungkin dilepaskan? Tidak masuk perapian yang dipanaskan 7 kali panasnya, masuk ya. Harus masuk, dilempar ke sana. Sampai yang lempar itu loh mati karena nggak tahan dengan panasnya. Tapi mereka begitu semangat. 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, semua dilempar ke dalam api. Wih, bisa nggak kita mengalami seperti itu, menjalani yang seperti itu?
tapi tetap berpegang pada firman Tuhan bahwa Tuhan kita itu baik, bahwa Allahku itu penolongku. Dalam keadaan apapun juga aku percaya kepadamu. Dilempar ke dalam api pun manut, saudaraku, ikut. Tapi Tuhan itu memang sangat sayang pada orang yang percaya kepadanya. Saat dia masuk, dia tidak mati. Dan itu menambah kepercayaan mereka sendiri dan juga raja dan rakyat yang melihatnya. Nah ini loh, tujuan Allah itu seperti itu. Dia ingin agar semua orang bertobat dan diselamatkan. Makanya kita kadang diizinkan Tuhan mengalami yang gak enak. Itu karena Tuhan punya rencana, ya buat kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Benar itu, ya. Haleluya. Jadi janganlah kita ini sampai belum baru sakit sedikit sudah bodoh, ya. Terus tidak mau gereja, terus males. Yang semangat gitu, terus semangat. Jangan sampai kita merasa diri kita ini melengah, sampai kita ini tidak bisa merasakan kuasanya Tuhan. Kita ini harus merasakan kuasanya Tuhan itu kayak apa. Walaupun diizinkan Tuhan, Tuhan itu tetap baik. Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita, tidak akan. Kelihatannya seolah-olah ketok aneh, ya kita sering gitu, Tuhan aku kok dibiarkan sih Tuhan. Enggak, percayalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Saya mengalami bolak-balik saudaraku, itu sudah sering kali saya alami bahwa Tuhan itu memang luar biasa. Di saat saya putus asa, seolah-olah Tuhan itu sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Pas, dia tak pernah kurang, tak pernah lebih. Tepat pada waktunya, dia pasti akan tolong kita. Ya, Tuhan tahu kekuatan kita, Kalau kita bisa, Tuhan izinkan itu terjadi. Selama itu masih dalam kemampuan kita, Tuhan izinkan, tidak apa-apa. Karena kalau kita sudah tidak kuat, Tuhan akan gendong kita. Ya, itu. Yang keempat adalah adil dan bijaksana serta memiliki kasih. Selalu orang selalu menuntut keadilan harus adil. Wah, nggak adil, nggak ini. Adil tanpa bijaksana, no. Ya, adil dok. Orang kalau bilang adil itu kan harus sama rata, betul ya. Nah, sekarang kalau orang dewasa sama anak kecil, anak 1 tahun sama orang besar, dikasih makan sama rata? Enggak, porsinya beda. Ya, anak kecil selalu dikasih sedikit, dikasih sudah, itu bisa makan enak gitu. Tapi kalau kita makan itu, nggak waras, saudara. Tidak kenyang. Itu adil, tetapi nggak bijaksana. Ya, ada sebuah cerita seorang anak buahnya ketinggian gitu. Dia pergi ke sebuah pasar dan di pasar itu engkel-engkelan. 5 kali 5 itu 25. Yang satunya bilang, enggak, 5 kali 5 itu 24. Sudah. Ya mungkin beda antara tukang foto dan ini beda ya. Tidak tahu. Pokoknya yang jalan-jalan gitu, akhirnya si orang ini datang terus ngomong sama si yang bilang 5 kali 5 24. Kamu benar dia 5 kali 5 itu 25.
Ya gimana ya, nggak bisa 24, setahu saya dari dulu 5 kali 5 24. Jadinya ya sudah, kita bawa orang ke yang pintar, yang bijaksana gitu. Dibawalah ke sana. Tapi dulu, janji dulu apa? Kalau misalnya aku yang benar, kalau kamu yang benar, aku bunuh saja, nggak apa-apa. Katanya sih yang bilang 24 tadi. Kalau kamu apa? Ya kalau saya kalau 5 kali 20, benar kamu 24, biarlah saya dicopot dari jabatan saya. Dia bilang itu. Dia memang sudah lumayan jadi anak buah. Terus ya sudah ya, deal. Datanglah ke orang petinggi ini. Petinggi ini mendengarkan dengan sesama apa, masalahnya apa. Orang yang bijaksana ini tanya, lalu dijawab, ya ini loh, bos, masa 5 kali 5 itu kan harusnya 25, dia bilang 24, iya 24. Gitu. Oke, terus kenapa? Dia tuh sampai bilang kalau sampai benar 25, dia mau dipotong lehernya. Gitu ya. Ya, kalau kamu yang benar, ya kan memang benar 5 kali 5 25. Kalau saya benar sampai disalahkan, ya berarti saya serahkan jabatan saya. Petinggi ini bilang, orang bijaksana ini bilang, oh ya kamu, padahal anak buahnya dia yang bilang 5 kali 5 25. Ya kamu salah tuh. Ya yang benar 5 kali 5 24, katanya orang yang bijaksana itu. Loh, sudah serahkan jabatanmu, katanya. Ya sudah, katanya, senang ya 5 kali 5 24, benar katanya. Wah senang dia. Akhirnya itu terus yang anak buahnya orang bijaksana ini menyesal sekali dia ikut sama bosnya. Orang bijaksana tapi tidak bijaksana, dia bilang mau jelas-jelas saya benar kok disalahkan. Ya harus dia ringkes bajunya, terus dia pamitan mau pulang. Ditanya sama bosnya, ini kenapa kamu mau pulang? Iya saya mau sambang keluarga. Ya udah katanya, nanti kalau kamu sudah selesai sambang cepat kembali ya gitu. Terus diberitahu gini, nanti ingat kalau kamu di jalan jangan berhenti di bawah pohon ya nanti gitu. Jangan berhenti di bawah pohon. Yang kedua jangan membunuh, dia bilang gitu. Didengarkan dia, terus dia pulang pergi dengan sangat kecewa. Sampai di jalan, ternyata hujan lebat, puas, petir banyak. Dia berhenti di bawah pohon, tapi nggak lama dia ingat kata-katanya gurunya itu, bosnya itu. Berhenti di bawah pohon, dia langsung minggir di tempat yang lain. Ternyata petirnya itu menyambar pohonnya. Yang kedua, dia pulang sampai di rumah, dia buka kamar, kamarnya tempat tidurnya itu istrinya tidur sama orang lain. Kelihatan kakinya, wah marah dia, udah ambil parang, ini kurang ajar istriku ini selingkuh ini, udah ambil parang, udah mau bunuh. Dia ingat lagi pesan dari bosnya, jangan membunuh. Ya untuk dia begitu dinyalakan lampunya jeglek, ternyata adiknya istrinya yang tidur di sana sama istrinya itu. Jadi syukur gak tak bunuh ya, coba tak bunuh kayak apa. Duduk sini katanya, duduk sini. Berikan dia janji apa? Kamu kan, kalau kamu benar, kamu akan melepaskan jabatanmu. Kalau dia yang salah, dia akan mau dipotong saja bulunya. Nah, seperti itu. Kamu mau aku memotong dia, membunuh dia? Oh alah, hanya kehilangan jabatan kamu marah begitu rupa. Tetapi akan kehilangan satu nyawa kalau aku mengatakan itu. Memang tidak benar, tetapi itu kebijaksanaan. Ya, itulah yang namanya kebijaksanaan. Kadang benar menurut dunia, maksudnya kita bertangga sedemikian rupa, tetapi hasilnya apa?
Kalau aku membenarkan kamu, satu nyawa hilang. Ya, itu seperti Nabi Sulaiman. Ingat ya, waktu dia ditunjukkan ada apa tuh, seorang ibu membawa bayi, diperebutkan dua orang. Masa iya dia bilang kita pernah aja jadi dua, dibagi dua. Itu namanya kebijaksanaan, ya kan? Seperti itu yang namanya bijaksana. Jadi tidak harus mempertahankan kebenaran yang hanya sementara. Bukan kebenarannya Tuhan ya. Kalau kebenarannya Tuhan harus kita pegang erat. Makanya seringkali saya dikasih tahu, bedakan antara kesalahan atau pelanggaran dan dosa. Saya ingat sekali itu dulu diingatkan. Bedakan antara pelanggaran dan kesalahan dengan dosa. Kalau pelanggaran atau kesalahan bisa diampuni, dimaafkan, setiap manusia pernah salah. Tetapi yang namanya dosa, no way. Karena dosa itu ujungnya maut. Tapi kalau pelanggaran atau kesalahan itu tidak membawa dampak yang luar biasa. Ya, walaupun kita harus tetap belajar untuk taat, tekun, benar, yang baik, tapi ada aja orang-orang itu yang nggak benar. Kan kadang-kadang kita naik kendaraan aja loh, sudah naik kendaraan itu sudah baik, sudah minggir, sudah nggak neko-neko, yang dari arah sebaliknya ngawur, akhirnya terjadi kecelakaan. Seperti itu, kita tidak bisa menghindari yang namanya kesalahan orang lain. Yang penting kita harus tetap belajar untuk benar, belajar hidup baik dan benar, melakukan seperti yang Tuhan ingin katakan pada kita. Ya, biar menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Tuhan tuh inginnya kayak gitu. Kenapa? Kalau kita bolak-balik salah, diulangi lagi. Ya, kalau bikin roti salah, gabungnya diulangi lagi. Capek. Tuhan itu aduh, kok pancet kayak itu. Ya, tapi tetap diulangi sama Tuhan. Tuhan tidak mau membinasakan kita. Percaya, kalau kita sudah ada dalam genggamannya Tuhan, tidak akan dilepas. Percayalah itu. Percaya. Makanya kalau ada yang tanya, terus kok enak orang lain, aku kayak gini, terus mendingan aku gini-gini, gak akan bisa. Tak kasih tahu ya, kalau kita yang sudah ada dalam genggamannya Tuhan mau melakukan perbuatan ini, mau meninggalkan Tuhan, gak akan bisa. Gak akan bisa. Ya, karena Tuhan mengasihi kita. Kalau sak elek-elek kita, sak jegot-jegot kita, sak marah-marah kita, ya Tuhan tidak akan pernah, tidak akan didengar sama Tuhan, tidak akan diingat kesalahan kita ini. Tapi kita ini loh, sebagai anak yang begitu disayangi Tuhan, apa itu bahasa Indonesia-nya baik? Sing apik gitu loh, ya, sing genah di hadapannya Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Yang terakhir adalah lurus, jangan belok-belok, jangan mengikuti arus dunia, ikuti saja jalan yang sudah dirintis oleh Tuhan. Yesaya 26 ayat 7. Yesaya 26 ayat 7. Harus ingat. Ya, sudah 2, 3. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Siapa orang benar di sini angkat tangan? Angkat tangan. Kita di sini semua orang benar karena sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita sendiri yang nggak tahu, tapi ini Tuhan yang mengatakan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dalam kematian yang Yesus di atas kayu salib. Jadi jejaknya orang benar itu lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Engkau itu Tuhan ya. Jadi Tuhanlah yang merintis jalan yang lurus untuk kita.
sebisa mungkin dijauhkan dari kerikil dan batu yang ada. Tapi ingat, saat ujian datang, dikasih kerikil dan batu sama Tuhan. Bisakah kita menggunakan kaki rusa kita berjejak di bukit-bukit? Ya, seperti itulah. Jadi jangan sampai kita loyo, semangat terus, ya sampailah di ujung yang Tuhan sudah sediakan. Kalau rumahnya jadi, ya kita tinggal ke sana dan merasakan sukacitanya bersama dengan Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan. Tapi saya akan ulang sekali lagi, ya saya ulang sekali lagi, bahwa dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 itu, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ingat ya, kita ini adalah dipilih oleh Tuhan, dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama itu, yang kedua, supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Panggilan kita tidak boleh sia-sia, tidak omong kosong, tidak sembarangan, tetapi mengikuti jejaknya Tuhan, gitu ya. Terus bagaimana kita bisa mengikuti jejaknya Tuhan? Kita yang pertama harus tahu visi dan misinya Tuhan. Visi dan misinya Tuhan tadi apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu ya, itu visinya. Nanti visi-misi gereja Kristen Baik tadi akan disampaikan karena yaitu gereja yang misionaris dan profetik dan misionaris. Itu tidak menyimpang dari tujuannya Tuhan, ya. Oke, terus yang kedua adalah bertindak hati-hati dan jangan lengah. Ya, bekalnya dikasih bekal sama Tuhan apa tadi? Kaki rusa dikasih bekal. Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku lincah. Ya, sacet, cepat lincah, kerja terus ya. Tuhan itu baik bagi kita semua. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan tahan bantingan. Ya, tadi dikatakan yang musuh-musuh teman-teman yang tidak baik itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Pilihlah teman yang baik dan mari kita semangat, yang membuat kita maju terus, pantang mundur bersama dengan Tuhan. Apalagi musuhnya iblis, dia berjalan seperti singa yang mau hendak mencari orang yang dapat ditelannya. Itu yang paling bahaya. Terus diri kita sendiri, apa biasanya yang paling mengerogoti kita? Malas itu yang paling susah. Kalau orang nggak bisa diajari, ya bisa diajari. Tapi kalau malas, ya nggak mau diajari, ya mau, karena malas. Musuh terbesar dari kita sendiri itu harus kita lawan. Ya, oke. Jadi karena ada momentum yang Tuhan kerjakan untuk kita supaya kita bisa melalui semuanya. Peristiwa dan momentum ini akan membuat kita semakin kuat, semakin semangat di dalam Tuhan. Contohnya tadi apa? Abraham sampai menyerahkan Ishak. Daniel harus masuk kandang singa, harus. Tidak dihindarkan begitu saja karena itu momentumnya. Tidak dihindarkan begitu saja. Lalu siapa lagi? Sadrak, Mesak dan Abednego masuk dapur api yang dipanaskan 7 kali. Enggak dihindarkan, enggak, harus kita lalui. Tetapi di situ momentumnya. Tuhan, kita akan melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Untuk kita sendiri semakin semangat, semakin tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik, sangat baik. Yang untuk orang lain melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, membuat mereka mengasihi Tuhan, membuat mereka boleh datang pada Tuhan. Ya, momentum ini. Karena ingatlah bahwa kalaupun kita jatuh tidak sampai
tergeletak. Oke ya, jadi yang terakhir yang keempat adalah adil dan bijaksana serta memiliki kasih. Karena adil saja tanpa bijaksana dan kasih, nol. Ya, nggak ada. Harus disertai dengan kebijaksanaan. Contohnya tadi adalah Nabi Sulaiman. Dan yang saya ceritakan tadi seorang pemimpin dan anak buahnya yang harus membiarkan dia disalah ya mengalah untuk satu kebaikan. Karena satu tujuannya lebih besar. Terus jalannya kita harus memiliki jalan yang lurus yang sudah dirintis oleh Tuhan kita. Jejak orang benar adalah lurus sebab Engkaulah yang merintis jalan lurus baginya. Ada ambil saudaraku? Ya, puji Tuhan ya, jangan sampai kita lengah, maju terus pantang mundur. Nah, saya undang pemain musik untuk maju depan. Kita nyanyi jejak Tuhan. Menjadi penghuni kerajaan surga, menjadi ahli warisnya Tuhan, memerintah bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Luar biasa, jejak Tuhan.